Kebanyakan orang yang tahu sedikit tentang sejarah Iran pasti tahu tentang revolusi tahun 1979, revolusi Islam, krisis Sandra, para ayatollah. Ini mungkin peristiwa yang paling banyak dibahas dalam sejarah modern Timur Tengah. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Ada revolusi lain di Iran lebih dari 70 tahun sebelumnya. Dan tergantung dari sudut pandang Anda, revolusi itu mungkin sebenarnya lebih penting daripada revolusi tahun 1979. Jadi begini, pada tahun 1905, rakyat Iran biasa akhirnya sudah tidak tahan lagi. Mereka telah melihat penguasa mereka menjual negara secara bertahap kepada Inggris atau Rusia selama puluhan tahun. Mereka telah melihat perusahaan asing mengambil sumber daya Iran, sementara rakyat Iran tetap miskin. Mereka melihat kelas penguasa lebih peduli pada kelangsungan hidup sendiri daripada rakyat, lalu melakukan sesuatu yang tak diduga banyak orang. Mereka mengorganisir sebuah revolusi besar-besaran. Para pedagang menutup toko-toko mereka, para ulama mengeluarkan pernyataan, dan para demonstran menduduki apapun yang bisa Anda bayangkan. Dalam 2 tahun, mereka berhasil memaksa Syah untuk menerima sesuatu yang belum pernah dimiliki Iran sebelumnya. Sebuah konstitusi dan parlemen yang dipilih secara demokratis. Pada tahun 1906, Iran menjadi monarki konstitusional dan rakyat Iran biasa memiliki perwakilan politik yang nyata untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu. Pikirkan apa artinya itu? Ini terjadi pada tahun 1906 di Timur Tengah. Konstitusi yang dibuat oleh orang-orang Iran, itu adalah salah satu konstitusi pertama di Timur Tengah hingga saat itu. Dan itu adalah salah satu yang paling modern hingga hari ini. Tapi Inggris dan Rusia menghancurkannya karena mereka tidak senang melihat adanya parlemen di dalam Iran. Pada tahun 1907, mereka duduk bersama tanpa satu pun orang Iran di ruangan itu dan menandatangani Konvensi Anglo-Rusia. Konvensi ini membagi Iran menjadi 2 wilayah pengaruh. Wilayah utara diberikan ke Kekaisaran Rusia, sedangkan selatan ke Inggris. Parlemen yang diperjuangkan rakyat Iran langsung jadi tidak relevan. 2 kekaisaran telah memutuskan untuk apa Iran akan digunakan, dan percobaan demokrasi Iran sendiri sama sekali tidak diperhitungkan dalam keputusan itu. Pengalaman itu tetap membekas di ingatan rakyat Iran. Kenangan membangun sesuatu lalu dihancurkan kekuatan asing seolah tak berarti. Luka itu masih terbuka. Jadi jika Anda ingin memahami Iran, bukan hanya versi tahun 1979, tetapi gambaran penuhnya, maka revolusi konstitusional adalah titik awalnya. Dari situlah pembahasan kami dimulai di podcast terbaru kami, Searching History.